akan mendukung kegiatan ditiadakannya liburan Lebaran ke kampung atau mudik. Sudah banyak yang tanya kepada saya, Pak udah 2 tahun nggak mudik Pak, nah mudikmu sekarang aja. Sekarang aja, kalau sekarang kan bisa ten perdil, tidak semuanya, tidak rombongan, tidak bareng-bareng. Tetap saya sarankan untuk tidak mudik. Kita bersabar sekali lagi. Kita dukung supaya orang bahagia bisa mudik, tapi tetap lakukan 5M, itu aja. Selama itu dilakukan, insya Allah kenormalan kita kembali mudik yang tahun lalu tidak ada bisa hadir, asal disiplin, titik itu aja. Ya, malam ini kita bicara soal jangan mudik. Ini sudah jilid 2 setelah tahun lalu juga dilarang mudik. Tadi kita berbincang soal tempat wisata dibuka, mudik dilarang. Bagaimana Bu Lina melihatnya? Karena tadi kan kita dengar langsung begitu Gubernur Banten yang mengatakan ya pada prakteknya sulit ini dikontrol. Ya, ini jadi polemik Mbak Nana. Karena banyak sekali pandangan, persepsi yang kemudian saling bertentangan antara pusat dengan daerah, antar kementerian. Saya tidak melihat ada satu alur yang jelas, artinya garis komando yang jelas. Harus apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu yang penting untuk teman-teman di lapangan mendapatkan kepastian. Supaya tidak jadi kontroversi antara satu pimpinan dengan pimpinan lain, antara satu kebijakan dengan kebijakan lain. Ini yang harus ditata. Mungkin beliau paham tentang bagaimana Mas Agus, karena dalam prakteknya tadi walaupun kita dengar Pak Gubernur bilang bahwa ya tidak mau berbenturan lah, tapi pada ya mau bagaimana lagi sudah diambil kebijakan pusat walaupun susah ini dilakukan. Ini pernah kita diskusikan di ruangan ini tahun lalu juga. Betul. Jadi kebijakan kita itu tidak tegas, pakai 2 kaki. Dan itu saya sudah katakan, ekonomi dan kesehatannya tadi. Saya sudah katakan kalau pakai 2 kaki akan panjang dan itu terbukti. Dulu coba bereskan dulu kesehatannya 2 bulan tutup semuanya segala macam, lalu ditata tracing, ujinya jelas, pasti bisa. Tetapi ya sudahlah, ini harus terjadi. Nah, kenapa untuk sekali lagi semua kebijakan itu tidak ada sanksinya. Itu yang berat. Ya kan, sanksi itu hanya boleh di undang-undang dan di peraturan daerah. Ya kan? Nah, kalau itu daerah tidak membuat peraturan daerah yang mengenai sanksi, itu sulit. Yang saya tahu ada di Jawa Timur ada, DKI ada. Jadi bisa disangsikan, disanksi itu. Kalau Banten nggak ada, jadi ya nggak tahu. Akhirnya ngikut, Pak Gubernur tadi sampaikan akan ikut peraturan pemerintah. Padahal di lapangan ada tingkat 2 kan ada. Ya kan? Terus kalau tadi contohnya pantai memang tidak berpagar. Itu ngawasinya bagaimana betul. Kalau tadi kita diskusikan soal misalnya kebun binatang ada pagernya, jadi mudah kita. Nah ini yang menjadi persoalan, menurut saya akan sangat sulit. Itu yang bagaimana menerapkan protokol kesehatan itu dengan masker, jaga jarak sebagainya bisa berjalan. Yang ngawasi nggak ada. Terus yang mendenda kalau tidak pakai itu berdasarkan apa? Banten tidak punya. Nah itu yang menjadi persoalan. Jadi sekarang ya kedisiplinan orang, pendekatan terus gitu ya. Capek dan saya khawatir tidak ada anggaran dari pemerintah daerah untuk membiayai pengawasan ini. Karena ini mahal loh, polisi, LLD dan sebagainya menjaga, kemudian segala macam itu kan perlu biaya, uang makan minimal. Tahun lalu saya sempat mengajak beberapa petugas makan siang karena buka puasa, karena apa? Karena ya uangnya nggak jelas, uang tugas atau uang operasi gitu. Pak Gubernur bagaimana? Jadi memang akan sulit efektif karena sanksinya tidak diatur dan budget atau anggaran untuk bisa memastikan diawasi betul-betul itu juga tidak cukup. Apakah itu memang realita di lapangan yang Anda temui Pak Gubernur? Ya, saya bicara tentang prosedur dan teknik pengawasan. Karena misalnya dari Jakarta boleh nggak ke Tangerang? Kalau boleh berarti dari Tangerang bisa ke Banten, ke pantai. Lalu di pantai bagaimana mengawasi? Orang panjang pantai jadi hampir 561 km. Aktivitas mereka misalnya begitu luas, ruang terbuka yang begitu luas, lautnya juga begitu lepas dan bebas. Siapa yang mau lakukan kontrol? Berapa tenaga yang dibutuhkan? Berapa uang yang akan juga dibutuhkan untuk operasional?
Kalau Ini persoalan. kalau tidak Kita spesifik, bicara uang. kalau bicara kebijakan mudiknya secara umum, Pak, misalnya katakanlah kita tidak bicara mereka nanti akan ke pantai, tapi akan pulang kampung, akan pulang ke Banten, itu juga larangan mudik yang sekarang sudah ditetapkan dalam prakteknya itu juga sulit untuk diawasi. Penyekatan-penyekatan kan akan dilakukan. Kalau mereka pulang kampung, misalnya sebagian besar kan warga pulangnya ke Jawa dan sebagainya, ke Lampung. Ya, mereka pulang. Sepi Jakarta, berarti Banten tidak terkena dampak. Banten juga sepi juga, mungkin bisa kita kelola. Para penghuni yang tidak pulang itu kan bisa kita kelola, termasuk juga para wisatawan datang ke berbagai tempat-tempat tertentu bisa. Tapi kalau orang tidak pulang ke kampung, tidak boleh pulang mudik, lalu di Jakarta, pilihan mereka hanya satu. Begitu Lebaran, mereka akan mengunjungi tempat-tempat wisata di daerah yang berbatasan dengan Jakarta pasti. Dan Banten termasuk yang berdekatan dengan Jakarta. Jadi upaya antisipasi yang dilakukan, misalnya berkaca dari pengalaman tahun lalu, Pak Gubernur, apa yang pelajaran dari tahun lalu, larangan mudik, yang seharusnya bisa kita lakukan lebih baik di tahun ini? Saya kira bukan soal belajar atau tidak belajar, di dampak orang tidak mudik dan dibukanya wisata pasti yang terdampak adalah Banten. Itu sudah bisa kita prediksi. Protokol kesehatan akan kita cara untuk mentaati kebijakan itu ya kita akan coba sebisa kami. Tapi ada rasa keraguan buat kita untuk menata yang menurut saya kalau mereka teman-teman yang lihat ke Banten tahun lalu luar biasa dan kita tidak mampu menerapkan protokol kesehatan itu. Meminta bantuan pemerintah pusat, apakah itu opsi? Kan masing-masing sudah dengan sudah dengan persoalannya masing-masing. Dan kita sebenarnya sudah ada Perda nomor 1 tahun 2021 tentang penanggulangan COVID. Itu juga tidak efektif kita gunakan. Karena tadi sanksi tidak tegas, lalu kita juga bagaimana mencoba memprosesnya melalui pendekatan apa ketika orang sudah begitu banyak. Bisa-bisa kami akan terjadi benturan di lapangan. Dan ini yang menurut saya logis kalau saya sampaikan pendapat semacam ini di banyak tempat. Ya, kira itu. Ya, Mas Fajrul, ini realita di lapangan, ini pernyataan yang sangat jujur apa adanya disampaikan oleh pemimpin daerah, gubernur provinsi yang besar begitu di Indonesia. Kenyataannya seperti ini, jadi tidak akan efektif larangan ini, tidak akan efektif kebijakan-kebijakan yang diambil, dan bagaimana Mas Fajrul, masyarakat akan mentaati atau akan mengikuti kebijakan yang sudah dikeluarkan ini? Pertama, Nana, kita tadi senang sekali mendengar bahwa ada upaya semacam Pak Sandi, Menteri Pariwisata dengan Gubernur Banten, dan sebagaimana juga harapan Presiden bahwa setiap kebijakan yang diambil itu merupakan bagian dari kerja sama saling bergotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian tentu juga dunia usaha, kemudian juga perguruan tinggi dan yang lain. Jadi kita melihat tadi sudah ada satu upaya untuk menerjemahkan kebijakan pemerintah di pusat dari kementerian bersama dengan daerah. Jadi bukan hanya Banten kan, nanti ada provinsi, ada kabupaten. Kemudian yang kedua, Nana, kita tentu akan berpegangan pemerintah juga melalui Presiden Joko Widodo mencoba memberikan teladan. Misalnya pelarangan ini kan berlaku bukan hanya buat masyarakat, tetapi kan juga buat ASN, TNI, Polri, BUMN. Nah ini sudah dicoba ditindaklanjuti melalui misalnya dari Pak Cahyokumolo. Ini bagian dari upaya untuk menjalankan keputusan Presiden Joko Widodo untuk melarang mudik. Misalnya bahwa keluar sudah surat edaran nomor 8 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian. ASN pasti akan mematuhi ini. Kemudian TNI Polri pasti akan patuh, BUMN pasti akan patuh. Dan kemudian kalau bercermin dari tahun lalu, Nana, nah ini juga bagian dari upaya pemerintah melakukan refleksi. Tahun lalu kan memang upaya pemerintah misalnya kelihatan sekali
misalnya kendaraan di tol, itu turun 62% dari 1,2 juta menjadi 465.000. Nah, ini akan terus diperbaiki pola pendekatan seperti ini. Jadi ada upaya kerjasama di antara pemerintah pusat yang daerah, kemudian menetapkan regulasi yang pasti, yaitu tadi dari Kemenhub, kemudian ditambah juga dengan untuk ASN, kemudian yang ketiga di lapangan yang bekerja adalah pihak kepolisian dan pihak Kementerian Perhubungan. Tahun lalu kita sudah bisa melihat upaya ini cukup berjalan, Nana. 62% itu sudah mengalami penurunan. Nah, tentu pada tahun ini kerjasama seperti ini kita sudah belajar selama 1 tahun. Baik. Dan kita bersama-sama bisa mengatasi ini. Saya yakin dan saya optimis, dan Presiden Joko Widodo minggu lalu juga masih menegaskan kita tegas dalam menjalankan apa yang sudah kita putuskan. Seperti itu, Nana. Oke, saya ingin ke Pak Wahidin, sekaligus juga penutup ke Pak Wahidin. Pak Wahidin, jadi langkah antisipatif yang Anda dan jajaran pemerintah daerah akan lakukan menyambung dari kebijakan larangan mudik ini apa saja, Pak Wahidin? Sebetulnya kan soal COVID ini kita sudah ada perda, sudah ada parameternya, dan sudah ada secara baku protokol kesehatan, kan semua orang sudah tahu. Cuma bagaimana sekarang kita menghadapi kemungkinan gitu yang akan terjadi ketika orang tidak mudik tapi dibuka pariwisata dibolehkan, sementara memang Banten sekali lagi punya potensi wisata dan destinasi yang cukup menarik. Nah, ini bagaimana kita mengantisipasi kemungkinan terjadinya begitu banyak orang yang datang ke Banten. Tadi Pak Fazrul, terima kasih. Ya, tentunya kita akan buat kesepakatan lebih dahulu dengan membuat regulasi secara bersama-sama agar kita bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya ledakan. Saya kira itu kalau dari kami Banten. Baik, Pak Wahidin Halim, Gubernur Banten, terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Sehat terus, Pak. Sehat. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wahidin. Baik. Salam sehat, Pak. Yang jelas larangan mudik jilid 2 ini suatu pukulan besar bagi teman-teman terutama yang ada di angkutan darat. Nanti saya akan berbincang dengan Ketua Organda, Adrianto Djoko Sutono. Apakah sudah tersambung? Selamat malam, Mas Andre. Selamat malam, Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu teman-teman Organda ini dalam hati dan bukan hanya dalam hati, di luar pun menjerit begitu karena keputusan larangan mudik ini. Nanti saya ingin dengar curhatan Anda setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.